Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Yeti Supriyati, MPD, dan juga Bapak Dr. Andreas Hanjoko Permana, MSI, sebagai dosen pengampu pada mata kuliah penilaian pembelajaran sains. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan terkait butir soal diagnostik tentang materi hakikat ilmu fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Renia Sifa Zahra, NIM 1302620 dari Pendidikan Fisika kelas A angkatan 2020. Dan juga saya berasal dari kelompok 5. Baik, selanjutnya sebelum kita membahas terkait butir soal diagnostik, di sini terdapat kompetensi dasar yang diambil oleh kelompok 5 itu KD 3.1 yang menjelaskan terkait hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Dengan IPK, yaitu yang pertama menyebutkan ruang lingkup fisika, serta yang kedua menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan. Nah, untuk kompetensi dasar ini sendiri sebenarnya terdapat banyak IPK, namun karena dibagi dari masing-masing anggota kelompok, maka saya mendapat yaitu menyebutkan ruang lingkup fisika dan menjelaskan hakikat ilmu fisika serta perannya dalam kehidupan. Nah, untuk jumlah soalnya nanti itu terdapat 5 butir soal atau 5 tingkat dengan nomor soal yang cantumin itu adalah nomor soal yang ketiga. Nah, di sini juga terdapat kisi-kisi untuk peserta didik, di mana peserta didik itu diharapkan mampu menjelaskan hakikat ilmu fisika dan ruang lingkup fisika. Nah, diharapkan juga peserta didik tersebut itu paham gitu ya terkait materi hakikat ilmu fisika dan ruang lingkup fisika ini sendiri. Oke, selanjutnya di sini terdapat soal nomor 3 yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana di sini itu adalah butir soalnya berupa pilihan ganda pada nomor 3.1. Nah, di sini juga terdapat nih gambar sebuah rangkaian listrik yang disusun secara seri. Nah, soalnya tersebut adalah rangkaian hambatan listrik atau resistor ketika dirangkai dengan bentuk seri dan dihubungkan dengan sumber tegangan, maka jumlah tegangan tersebut pada masing-masing resistor besarnya sama dengan tegangan sumber dan juga arus yang mengalir pada resistor besarnya sama. Nah, pernyataan tersebut merupakan bagian dari produk fisika kategori. Nah, peserta didik bisa langsung saja nih menjawabnya. Kira-kira mana yang tepat untuk menggambarkan definisi dari rangkaian hambatan listrik resistor yang dirangkai seri ini. Nah, untuk poin A itu model, B fakta, C konsep, D teori, dan E prinsip. Dari kelima poin tersebut, kira-kira mana yang merupakan jawaban yang paling tepat untuk menggambarkan hambatan listrik resistor ini? Oke, kakak kasih waktu nih selama 5 menit untuk teman-teman bisa langsung menjawabnya. Dari soal ini diharapkan teman-teman sudah mengerti dan paham ya terkait tentang hakikat ilmu fisika, berikut juga contoh-contohnya. Jadi, jika ada soal apapun, teman-teman bisa langsung paham gitu, bisa langsung ngeh kayak, "Oh, ini bagian dari kategori ini. Oh, ini bagian dari kategori ini." Nah, karena itu sekarang terdapat contoh nih, rangkaian hambatan listrik atau resistor yang dirangkai seri ini tuh masuk ke dalam kategori mana. Oke, baik. Waktunya sebentar lagi nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis.
Kakak harap semua peserta didik sudah menjawab dengan jawaban yang benar ya, dan penuh keyakinan kalian. Oke, selanjutnya kita lanjut. 3.2. Di soal ini disebutkan tingkat keyakinan Anda atas jawaban soal di atas adalah, nah, dari soal ini sepertinya soal ini pengen tahu nih, kira-kira seberapa yakin sih teman-teman peserta didik itu dalam menjawab soal sebelumnya yang ada di 3.1. Yang opsi A itu sangat yakin, B yakin, C ragu-ragu, D tidak yakin, dan E sangat tidak yakin. Nah, karena Kakak yakin nih kalian itu pasti paham betul apa yang kalian jawab di 3.1 itu seberapa keyakinannya. Jadi Kakak kasih waktu selama 1 menit saja untuk kalian bisa menjawabnya. Dan diharapkan kalian menjawab soal ini itu penuh dengan kejujuran ya, yang benar-benar kalian paham. Oke, ayo diperhatikan lagi ya soalnya, diingat-ingat kira-kira ini benar atau tidak ya seperti ini. Oke, sudah? Baik, kalau begitu kakak anggap semuanya sudah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke soal tingkat ketiga, yaitu 3.3. Alasan memilih jawaban di atas adalah karena, wah, kayaknya soal ini tuh benar-benar mau tahu nih, setelah kalian menjawab soal 3.1 sebelumnya, kemudian soal ini bertanya tentang seberapa besar keyakinan teman-teman dalam menjawab soal sebelumnya, dan sekarang soal ini tuh pengen tahu kira-kira kalian itu dalam memilih jawaban sebelumnya itu ada alasan apa nih? Nah, untuk poin yang A, model adalah jawaban yang tepat karena model merupakan produk fisika yang dibuat untuk sesuatu yang dapat dilihat dan memudahkan pemahaman terhadap suatu benda atau fenomena alam tertentu. Yang B, fakta adalah jawaban yang tepat karena fakta merupakan produk fisika yang meliputi keadaan sesungguhnya dari suatu benda atau fenomena alam yang tertangkap oleh indera manusia dan diakui oleh banyak orang atau umum sebagai suatu kenyataan. Lalu yang C, konsep adalah jawaban yang tepat karena konsep merupakan produk fisika berbentuk abstraksi dari berbagai kejadian objek, fenomena, dan fakta yang mempunyai sifat atau simbol tertentu. Selain itu, konsep berfungsi sebagai penghubung antara suatu fakta dengan fakta yang lain yang juga saling berhubungan. Lalu yang D, prinsip adalah jawaban yang tepat karena prinsip merupakan pola umum atau generalisasi dari hubungan antara konsep-konsep yang berkaitan. Yang E, teori adalah jawaban yang tepat karena teori merupakan kerangka yang lebih luas atau generalisasi dari berbagai prinsip yang berhubungan. Selain itu, teori disusun untuk menjelaskan sesuatu yang tersembunyi atau tidak dapat langsung diamati. Nah, dari soal ini itu disediakan opsi-opsi jawaban dari A, B, C, D, dan E yang kira-kira sesuai dengan definisi setelah kalian menjawab soal di sebelumnya. Jadi kalian benar-benar dituntut untuk memahami definisi dari soal sebelumnya itu kira-kira apa. Ada model, fakta, konsep, prinsip, teori. Nah, jangan sampai juga kalian terkecoh ya. Kayak misalnya kalian sudah membaca gitu, oh kira-kira ini benar nih, tapi ternyata ada 1 atau 2 kata yang kira-kira, wah ini sepertinya nggak benar nih, tapi kalian malah nggak sadar akan kesalahan itu. Jadi harap diperhatikan benar-benar kalau apa yang akan kalian jawab ini
adalah jawaban yang tepat, gitu. Kakak tunggu ya, 2 menit lagi. Langsung diingat-ingat terus nih, kira-kira apa ya jawaban yang tepat? Oke, ada yang sudah kira-kira? Masih Kakak tunggu ya, dikit lagi nih waktunya. Oke, 5, 4, 3, 2. Kakak harap semuanya sudah memilih jawaban yang benar-benar tepat ya, dan sesuai dengan tingkat keyakinan kalian. Seperti yang ada pada besar tingkat keyakinan Anda atas jawaban alasan di atas. Nah, setelah kalian menjawab, kalian ingat itu, yang kalian pahami, soal ini ingin tahu seberapa yakin kalian dalam menjawab soal sebelumnya itu. Untuk opsi A itu sangat yakin, B yakin, sangat tidak yakin. Kakak harap kalian itu menjawabnya benar-benar sangat yakin ya, karena kalau misalnya kalian menjawab ragu-ragu, berarti kalian juga menjawab soal 3.1 itu ragu-ragu. Jadi jangan sampai kalian sendiri itu ragu akan jawaban kalian gitu. Gak apa-apa, percaya diri aja. Kalau misalnya salah, itu juga nggak salah kok. Maksudnya kalian tandanya mau untuk belajar dan mau untuk berproses. Cukup percaya diri aja kalian dalam menjawab soal-soal ini. Nanti setelah kalian tahu jawaban aslinya, nanti kalian jadi ngerasa kayak, oh jadi ini definisinya kayak gini gitu. Jadi kalau misalnya kita salah atau kitanya kayak kalah, itu bukan berarti kita itu udah buruk banget gitu, enggak. Oke, waktunya habis ya. 3, 2, 1. Oke, kita langsung lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Wah, ternyata soal berikutnya itu adalah sebuah esai di mana sepertinya kalian diminta untuk memberikan pemahaman kalian atau penjelasan kalian terkait dengan suatu istilah atau suatu definisi nih. Dalam hakikat ilmu fisika, fisika sebagai produk sering sekali disebut sebagai a body of knowledge. Menurut pendapatmu, jelaskan maksud dari istilah ini. Nah, jadi dari soal ini kalian bisa langsung uraikan nih, kira-kira pemahaman atau pendapat kalian terkait tentang istilah fisika sebagai produk yang sering disebut sebagai a body of knowledge itu kenapa kira-kira? Adakah definisi tersendirinya atau adakah hal-hal yang berkaitan? Nah, itu kalian bisa langsung sampaikan saja di uraiannya. Karena mungkin ini memiliki waktu berpikir yang lumayan, jadi kakak beri waktu selama 10 menit untuk kalian menjawab soalnya. Dimulai dari sekarang ya. Ayo, diingat-ingat lagi nih. Kira-kira kenapa sih fisika sebagai produk itu disebut sebagai a body of knowledge? Apakah benar istilahnya a body of knowledge? Atau justru bisa aja soal tersebut salah gitu. Dan fisika sebagai produk ini memiliki istilah yang lain gitu. Yang sama-sama mungkin aja bahasa asing juga, tapi bukan a body of knowledge gitu. Oke, adakah yang sudah? Yuk, harus dijawab dengan benar ya, jangan sampai salah. Kakak harap kalian benar-benar sudah paham dan yakin dalam menjawab soal-soal ini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya habis. Yeay. Baik,
karena kelima soal tersebut sudah dijawab semua oleh kalian, dan insya Allah Kakak harap semua jawaban tersebut adalah sangat yakin dan penuh kepercayaan diri kalian, dan tidak ada yang salah juga. Maka selanjutnya kita membahas tentang rubrik penilaian. Nah, setelah kalian menjawab nih soal-soal sebelumnya seperti apa, nah di sini ada cara menghitung rubrik penilaian kalian. Nah, untuk skor soal pilihan ganda dari 3.1 sampai dengan 3.4, apabila kalian menjawab benar, maka poin tersebut mendapatkan 1. Nah, apabila kalian menjawab salah atau mungkin tidak diisi juga oleh kalian, maka jawaban tersebut adalah 0. Nah, untuk itu, jika kalian menjawab semuanya dengan benar, maka totalnya yang didapatkan adalah 4. Jadi, jika nomor 1 kalian jawab benar adalah 1, nomor 2 kalian jawab benar adalah 1, nomor 3 kalian jawab benar adalah 1, dan nomor 4 kalian jawab benar adalah 1 poinnya. Jadi semuanya kalian mendapatkan skor 4. Oke, selanjutnya di sini terdapat rubrik penilaian untuk skor soal esai yang ada pada soal 3.5. Nah, di sini terdapat 5 cara penilaiannya, yaitu yang pertama, apabila kamu memahami penjelasan tentang hakikat ilmu fisika sebagai produk, maka skor yang akan didapatkan adalah 6. Yang kedua, jika kamu hanya mengetahui dan memahami istilah tentang a body of knowledge, maka skor yang didapat adalah 4. Yang ketiga, jika kamu hanya mengetahui pengelompokan ilmu pengetahuan seperti fisika, kimia, biologi, matematika, nah itu eh, beserta penjelasannya juga kalian akan mendapatkan skor 3. Lalu yang keempat, apabila kamu mengetahui pengelompokan pengetahuan di bidang fisika, apapun itu, nah kalian akan mendapatkan skor 3. Lalu yang terakhir, tidak menjawab secara lengkap dan hanya sebatas pengetahuan siswa. Nah, kalian ini nggak tahu nih mau jawab apa, karena kalian mungkin belum paham gitu kan tentang pemahaman fisika sebagai produk atau istilah body of knowledge. Nah, tapi kalian mau menjawab cuman kayak terkait hakikat ilmu fisika yang mungkin kalian ketahui gitu. Nah, itu kalian tetap akan mendapatkan skor, namun skor tersebut berjumlah 2. Jadi seperti itu ya, maka total maksimum skor untuk soal nomor 3 dari 3.1 sampai dengan 3.5, maka kalian akan mendapatkan skor 10 apabila kalian menjawab semuanya dengan benar. Oke, seperti itu ya. Baik, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila kesalahan juga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.